Engkau Berarti adalah siapa yang Mesias, anak membuatnya? Allah yang hidup. Yang membuat dia tidak ada dibuat siapa-siapa. Sulit ini, Risya. Hal itu adalah mudah bagi Tuhanmu. Siapa Tuhannya Maryam? Tanda kebesaran Tuhan. Iya, Tanda berarti yang membuat Maryam mengandung untuk menjadi tanda kebesarannya siapa? Tuhan. Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. baik. Perhatikan surat Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih. Setuju? Nah, sekarang Allah memilih Maryam. Untuk apa dia memilih Maryam? Masa untuk jualan bakso? Tidak. Tetapi untuk melahirkan anak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Setuju? Ayat Az-Zumar ini bukan berarti hanya untuk Coba Maryam. baca dulu. Baca lagi Az-Zumarnya. Baca. Az-Zumar keempat. Baca. Hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dihendakinya antara ciptaan-ciptaan yang dipilihnya. Abang tahu nggak, ayat ini bisa tertuju untuk orang yang kehilangan anaknya, untuk orang tua yang kehilangan anaknya, itu loh. Karena Coba baca yang baik. Coba. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih sendiri. Setuju nggak? Dia akan pilih anak bagi dia. Kalau dia mau ngambil anak, dia akan pilih anak bagi dia. Setuju? Nabi Isa bukan anak, adalah melainkan utusan. Nabi Isa Oke, tidak baik. pernah Sekarang saya tanya. Dari mana? Dari mana Isa bisa masuk ke dalam rahimnya Maryam? Dari Allah atau dari Udin? dari Allah dan kebesaran Allah. Apa Oke. yang nggak bisa dari Allah? Berarti Isa anak daripada Allah. Setuju? Ya, bahwa Isa tidak pernah Sulit, saudara-saudara. Risya, Isa anak yang datang daripada Allah atau Isa anak yang datang daripada Udin? Sekarang saya tanya. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-17 itu dikatakan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Rasul dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang benar. Anak laki-laki yang suci itu datang dari siapa? jelas. Dia mengatakan saya utusan, bukan anak Tuhan. Itu bukan Isa yang berkata, itu Jibril yang berkata. Ketika Rohana. Coba baca dari ayat 16-nya coba. Maryam 16 coba baca. Isa tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Coba baca surat Maryam ayat 16. Baca dulu. Katakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Oke, ayat 17-nya. Lalu kami mengutus ruh kami, betul? Enggak, ayat 17 dia Coba ayat 16-nya baca diri. sampai selesai dulu. Ayat 16-nya baca sampai selesai. Ceritakan Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ada ayat 16 itu. 17. Surat Maryam, dia beruzlah mengasingkan diri dari manusia dan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. 17-nya. Itu ayat 17. Oke, 18-nya. Maryam terperanjat dan takut sebab melihat jelmaan Ibril. Dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang maha pemurah daripadamu. Jika kamu seorang bertakwa kepada Allah, maka jauhkanlah diriku karena aku sudah memohon perlindungan kepada Allah. Oke. Berarti ada seseorang yang datang kepada Maryam, betul? Oke, apa kata orang tersebut yang datang kepada Maryam tersebut? Apa omongan dia? Dia akan menitipkan roh janin ke dalam rahim Maryam. Oke, baiklah. Walaupun itu katamu sendiri, tapi dalam Al-Quran berkata begini, sesungguhnya saya ini.
adalah salah satu kebesaran kami. Ya, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Dan salah satu bentuk Oke, kebesaran kami. anak laki-laki yang suci itu datangnya dari Udin atau dari Allah? Dari Maryam dan Allah yang memberi anak itu. Oke, datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Datangnya yang dari dilahirkan oleh Allah. Maryam. Berarti Isa adalah anak yang dari Allah. Setuju? Anak dari Maryam. Sulit ini, sulit. Maryam itu hanya tempat untuk melahirkan sosok Isa. Isa itu gini loh. Isa gini, apakah Maryam berhubungan badan? Sebentar. Apakah Maryam berhubungan badan dengan laki-laki? Tidak. Oke, berarti anak laki-laki itu datangnya dari Allah, betul? Betul. Nah, berarti Isa itu anak yang dari Allah. Setuju? Kita semua dari Allah, Bang. Isa dulu. Jangan kita semua. Ini Isa, dengar. Isa adalah seorang anak yang datang dari Allah dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Setuju? Enggak, dari Maryam. Anak Isa adalah anak dari Maryam. Berarti Maryam kawin. Tidak, Maryam tidak kawin. Sulit ini berat. Isa anak Risha, saya cuma mau bilang sama kamu begini, Risha. Saya harus mengembalikan kamu ke dalam surat Az-Zukhruf. Yesus mengatakan bahwa dia anak Tuhan, dia mengklaim diri dia adalah anak Tuhan. Saya mau tengok apa Itu loh, hadisnya ada nggak? Al-Qur'anmu tadi sudah bilang, Risha, bahwasanya Isa itu adalah anak yang daripada Allah. Anak dari Allah disebut Isa bin Allah, Isa anak Allah. Gimana sih? Hadisnya yang mengatakan mengklaim Isa adalah anak saya, tapi saya mau tanya sama Risha, saya tanya sama kamu. Betul Anak tidak, Allah. Risha? Betul tidak kamu adalah anak dari bapakmu? Betul atau tidak? Betul. Anak yang Berarti Risha, taruhlah nama bapakmu misalnya Usman. Anggap nama bapakmu Usman. Berarti Risha binti Usman. Setuju? Oke. Isa adalah anak yang datang dari Allah, dititipkan atau ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Itu tadi yang kamu katakan. Setuju? Oke, berarti Isa adalah anak yang daripada Allah. Setuju? Anak yang dititip. Iya, dari siapa dia? Datangnya dari siapa? Dari Allah atau dari Udin? Bang, kita semua makhluk hidup ini dari Allah, Bang. Jangan semua dulu, Isa dulu. Jangan semuanya, Isa dulu. Isa datangnya dari siapa? Dari Allah dititip. Oke. Dari Allah. Oke. Isa datangnya dari Allah. Kalau kamu dikatakan Risha datangnya dari Usman, berarti Risha anak daripada Usman. Berarti Risha binti Usman. Berarti Isa bin siapa? Bin bapak saya. Isa. Isa tidak ada bin. Karena apa? Sulit ini saudara-saudara, sulit. Oke lah, Risha, saya nggak mau memaksakan. Gini, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Risha. Bang. Oke, di agama mungkin seperti ini ya. Saya tanya, di ayat mana bahwa Yesus pernah mengklaim bahwa dia anak Tuhan? Injil ayat berapa? Baik. Kamu ingin berkata di mana Yesus berkata bahwasanya dia adalah anak Tuhan. Baik. Jadi ada sebuah diskusi yang sangat penting. Ini saya sebut sebagai siapa Yesus, kata Yesus. Baik. Sekarang berdasarkan agama, Bang, Injil kita, berdasarkan kitab. Baik. Jadi teman-teman, banyak orang Muslim bertanya kepada Kristen, Yesus itu siapa? Jadi jawabannya, siapa Yesus? Kata Yesus sendiri. Perhatikan. Jadi kita itu jangan katanya, tapi harus kata Tuhan Yesus sendiri. Nih.
Di dalam Markus pasal yang ke-16 ya, dalam Injil Markus pasal yang ke-16, tapi akan saya baca satu perikop saja. Saya balikan kamera saya. Oke. Baik. Nih ya. Ya, ayat berapa Bang sih? Boleh buka di sini? Markus, Injil Markus pasal yang ke-16. Pasal 16 ya. Markus pasal. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-13 ya. Kita mulai dari ayat 13. Nih. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu merujuk kepada Yesus ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus ini adalah murid yang sangat menonjol ya. Bahkan dia itu adalah seorang kepala gereja pertama. Ya, pemimpin jemaat yang perdana nih. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini jelas nih, ya, pernyataan Yesus sendiri. Siapa Yesus? Kata Yesus, Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu. Nah, coba saya pengen kamu baca lagi surat Az-Zumar. Sebentar, baca surat Az-Zumar tadi, ayat yang ke ini. Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Saya pengen itu penutupnya dari diskusi kita. Yesus bertanya ke muridnya. Lalu muridnya yang mengatakan Yesus anak